Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan hasil kolaborasi tugas modul 1.1a.5 menemu kenali nilai luhur sosial budaya dalam menebalkan laku murid, disampaikan oleh kelompok 1 calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Serang. Paparan video ini merupakan hasil kolaborasi dari kelompok 1 yang terdiri dari Bapak Andi Afandi, SPDT dari SMKN Negeri 1 Waringin Kurung sebagai ketua kelompok, Ibu Sarhiatun Hawalia dari SMKN 1 Negeri Pulau Ampel sebagai sekretaris, Ibu Ella Romla, SPD dari SDN Bakhetor sebagai anggota, dan Ibu Dian Amaliana, SPD dari SD Negeri 2 Keramat Watu sebagai anggota. Paparan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ella. Di setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaan yang menarik untuk dilihat dan dipelajari. Banten, sebagai wilayah yang berada di ujung barat Pulau Jawa ini, memiliki tradisi yang unik, mulai dari atraksi budaya hingga kegiatan keagamaan yang menjadi tradisi yang sering dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Banten. Kebudayaan yang terkenal antara lain, pertama kesenian debus. Debus merupakan tradisi budaya kesenian kuno dengan dasar bela diri khas Banten. Dalam bentuk tarian dan atraksi kekebalan tubuh inilah yang menarik perhatian para pengunjung. Para pemain atraksi debus ini disebut dengan jawara. Atraksi mereka menunjukkan bahwa tidak merasa kesakitan walaupun dituduk oleh paku pada lidah. Tradisi kedua adalah tradisi ngeropok atau panjang mulut. Ngeropok merupakan tradisi unik lainnya dalam memperingati Maulid Nabi dengan membuat hantaran atau parsel yang berukuran besar yang disebut panjang mulut, yang kemudian diarak dalam sebuah pawai yang puncaknya dibagikan kepada warga masyarakat sekitar atau disebut ngeropok. Kedua contoh budaya dan tradisi tersebut mengandung falsafah nilai-nilai yang luhur. Kebudayaan yang akan kelompok kami jadi fokus paparan untuk menemukan nilai luhur sosial budaya dalam menebalkan laku murid yaitu tentang kesenian rampak beduk. Paparan selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Dian. Rampak bedug adalah kesenian yang berasal dari Pandeglang. Pada rampak bedug ini, nilai-nilai luhur dan identitas Banten terus dijaga untuk generasi muda dari masa ke masa. Pada kesenian ini, ada pelajaran-pelajaran yang bisa diaplikasikan dalam dunia nyata, seperti salawatan yang jika diaplikasikan dalam dunia nyata adalah bagaimana umat Islam tetap mengingat dan bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1 tentang apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD, maka kami bisa jelaskan bahwasanya pada kesenian rampak bedug terkandung nilai-nilai luhur gotong royong, religius, kreatif, toleransi, kritis, dan mandiri. Ternyata hal tersebut sangat relevan dan sejalan dengan pemikiran konsep Ki Hajar Dewantara, yaitu mirip dengan apa yang ada dalam karakter profil pelajar Pancasila. Jika kita amati nilai-nilai tersebut mengandung nilai beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak Andi. Terima kasih Bu Dian. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu terkait dengan bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Dengan berdiskusi di ruang kolaborasi, kelompok kami menemukan bahwa kekuatan konteks sosial kultural atau dalam hal ini
kesenian rampak beduk sebagai sebuah budaya yang kami paparkan tadi adalah sebagai kearifan lokal yang beriringan dengan kemajuan zaman atau yang kami sebut dengan kodrat zaman itu sesuai dengan pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pentingnya memasukkan pondasi kebudayaan dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan manusia yang tidak hanya cerdas secara kognitif saja, melainkan juga memiliki moral dan etika, atau yang disebut dengan budi pekerti, atau juga etika, atau juga bisa disebut sebagai karakter. Lebih lanjut, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dijelaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dengan pernyataan tersebut terlihat jelas bahwa ada kaitan yang sangat erat antara kebudayaan dan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sementara itu, sebagai pendidik, kita dapat mengkontekstualisasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut dengan cara pemberian contoh, pembiasaan, pengajaran, maupun tindakan, yang mana cara mendidiknya disesuaikan dengan ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani, yaitu untuk mengkontekstualkannya harus dengan teladan, pemberian semangat atau motivasi, dan juga dengan kita memberi daya kekuatan atau dorongan kepada murid-murid kita. Dengan demikian, kita berharap laku atau karakter murid-murid kita ini akan semakin tebal ataupun semakin kuat. Paparan selanjutnya akan menjawab pertanyaan ketiga disampaikan oleh Bu Tatun. Terima kasih Pak Andi. Untuk menjawab pertanyaan ketiga, yaitu tentang sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah Anda, sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Sesuai dengan nama dari kesenian, rampak beduk ini berasal dari kata rampak atau secara bersamaan atau serempak, yang juga bisa berarti kerjasama atau gotong royong. Sehingga dalam kesempatan ini kami mengambil satu karakter yang dikembangkan, yaitu gotong royong. Dalam gotong royong itu ada elemen kepedulian, berbagi, dan kolaborasi. Untuk menebalkan laku murid dari karakter ini, kita bisa mengembangkan nilai atau karakter bagi murid kita dengan memberikan contoh konkret yang bisa kita laksanakan untuk mengembangkan nilai kepedulian terhadap gotong royong. Misalnya, dengan cara kebersihan di kelas atau sekolah. Kelas dan sekolah, yaitu dengan program piket kerja bakti, penanaman pohon, dan program bank sampah. Nilai berbagi terhadap gotong royong dapat dilakukan dengan program Jumat Berkah dan juga kegiatan bakti sosial. Kemudian, untuk nilai kolaborasi dalam proses pembelajaran gotong royong dapat dilakukan dengan membiasakan untuk berdiskusi dan berkelompok dalam pelaksanaan pembelajaran. Paparan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ella. Dengan paparan yang disampaikan oleh Bu Tatun tersebut, dapat kita tarik garis besar bahwasanya dengan penerapan satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan konteks lokal sosial dapat berdampak terhadap kemerdekaan belajar dengan berorientasi kepada kebudayaan daerah atau kearifan lokal. Artinya, kebudayaan daerah mampu menguatkan karakter murid baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Akan tetapi realita di lapangan seringkali menemukan tantangan dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Nilai-nilai kerjasama atau gotong royong di masyarakat dirasakan semakin memudar. Memudarnya nilai gotong royong dapat disebabkan oleh sikap individualisme yang tinggi, kemajuan teknologi, media sosial,
dan juga disebabkan oleh kesibukan masyarakat. Namun demikian, sebagai solusinya, kita harus memikirkan cara terbaik untuk mengatasinya. Misalnya, dengan mengadakan kegiatan yang menunjukkan jiwa kerjasama atau gotong royong, yaitu dengan pembiasaan piket kelas atau memberi contoh berkomunikasi, cara berkomunikasi dengan berkata sopan dan santun, dan juga dengan cara mengajarkan kesenian rampak beduk untuk dipentaskan di kegiatan sekolah. Selanjutnya, untuk menyimpulkan paparan dari kelompok kami akan disampaikan oleh Budian. Dari kegiatan kolaborasi ini, kami menyimpulkan bahwa pendidikan adalah menuntun kodrat anak, baik kodrat alam maupun zaman, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Kodrat alam intinya adalah konteks sosial budaya atau kearifan lokal. Sedangkan kodrat zaman intinya adalah siswa atau murid itu memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan konteks sosial budaya itu sendiri menuntun anak menguatkan karakternya, atau inilah yang merupakan alasan kontekstual penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kami menyadari bahwa penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara selalu menjumpai tantangan. Namun kami juga meyakini kami sebagai Among juga harus mencari solusinya. Akhirnya pada kesempatan kali ini juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Fasil kami, Pak Sumadi, dan PP kami, Bu Indri, yang telah membersamai dan menuntun kami untuk dapat menyelesaikan tugas ini. Demikian presentasi dari kelompok kami dalam ruang kolaborasi kali ini. Semoga ini bisa membawa manfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.